terhormat Ibu Mega Oktaria, SPDSD sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Tulangasahan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia SDN 1 Tulangasahan. Kali ini kita bertemu di ruangan ini dengan acara desiminasi Ibu Nuzul Sahbaiti. Kepada Ibu Nuzul Sahbaiti saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Mega Oktaria selaku Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Tulangasahan, kepada Ibu Mestianawati yang saya hormati selaku Senior CGP Angkatan 10, kepada Bapak Ibu Dewan Guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 beserta staf yang saya hormati. Baiklah, langsung saja tidak berlama-lama. Sebelumnya saya mohon izin. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang apa yang sudah saya peroleh melalui CGP Angkatan 11 ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah dapat meluangkan waktunya untuk saya, dan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon untuk diterima segala komentar yang nanti, dan saya harap kita dapat berdiskusi dengan aktif. Mengasih tugas ataupun apapun supaya anak didiknya tidak terbengkalai. Baiklah, di sini akan saya sampaikan materi. Saya berdiri di sini sebelumnya bukan untuk ataupun bukan ingin menggurui Bapak Ibu Guru semuanya. Di sini kita sama-sama belajar, dan saya akan menyebarkan atau menularkan ilmu yang sudah saya dapat selama saya mengikuti CGP Angkatan 11 ini. Dan itu belum seberapa ya Bapak Ibu ya. Baiklah, akan kita bahas yaitu diseminasi budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada layar monitor kita, diseminasi itu apa sih kira-kira? Jadi diseminasi itu adalah penyebaran informasi ataupun pengetahuan kepada halayak luas. Jadi mengapa dilakukan diseminasi? Supaya kita saling berbagi dan kita saling tahu dan belajar bersama-sama. Kemudian di situ, mohon maaf sebelumnya karena saya penglihatannya kurang, jadi saya harus deket, kalau nggak di depan laptop. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu setuju jika yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Bagaimana? Ada mic-nya Pak? Sudah bisa. Oke, terima kasih Bu Mesti karena sudah menjawab tidak. Kenapa tidak, Bu? Mohon berikan penjelasannya. Oleh Ibu Nuzul Sahbaiti, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya tidak.
Karena hukuman itu tidak berasal dari intrinsik siswa, tapi dari intrinsik. Tidak dari dalam diri siswa, tetapi dari luar siswa. Maksudnya tidak dari hati dia. Hukuman itu kan dari guru. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa kita, kepada murid kita, oke, 1-2 kali murid akan tidak melakukan atau jerah. Tapi di kemudian hari anak itu akan bisa menjadi tambah bandel lagi dan tambah menjadi lagi, ibarat orang Jawa bisa tambah ngeci. Jadi kalau menurut saya tidak setuju dengan memberikan hukuman kepada siswa. Walaupun selama ini kita sering melakukan hukuman agar mendisiplinkan siswa, tetapi itu tidak berhasil karena satu kuncinya, hukuman bukan berasal dari intrinsik siswa, tetapi dari intrinsik siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya juga sepaham dengan Bu Mestinawati ya. Karena memang hukuman itu ketika dilaksanakan sekali 2 kali itu pasti dia akan manut atau nurut. Tapi ketika dia berkali-kali maka anak itu tidak akan seperti itu lagi. Terima kasih banyak atas jawabannya Bu Mesti yang sangat memotivasi kita. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah ini. Apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Kita diskusi santai aja. Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Silakan. Kasih mic-nya ada nggak? Ini kan pendapat masing-masing atas pengetahuan masing-masing ya. Ya jelas orang bukan ukuran. Kalau saya pribadi, coba deh kayak kencing dah. Oh yang kita ngomong. Oh, paling gini deh. Iya, boy. Ayo, ributkan semua. Nah, pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Kalau meningkatkan semangat belajar mungkin ya. Tapi kalau prestasi saya rasa kurang pas. Karena meningkatnya prestasi siswa itu bukan karena dia mengejar hadiahnya sih, tapi kalau hanya sebatas hadiah dia bisa saja. Umpamanya kayak lomba kemarin, yang tadinya nggak biasanya larinya cepat terus bisa lari cepat gitu. Tapi kalau namanya meningkatkan prestasi itu kan harus dari semua aspek. Dia dari disiplin waktu, kemudian kebiasaannya di kelas, kemudian pengetahuan yang lainnya pun harus meningkat. Jadi kalau seumpamanya meningkatkan prestasi, kalau saya kurang setuju. Tapi kalau memotivasi untuk meningkatkan prestasi, pas kalau saya. Tapi kalau yang lain ya monggo. Itu aja dari saya. Saya tadi salam nggak ya? Enggak. Ya. Ya udah itu aja, udah saya tutup. Salamnya udah tadi diwakilin aja lah ya. Nah, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Thoibah yang telah menjawab pertanyaan nomor 2 bahwa pemberian hadiah itu apakah dapat meningkatkan prestasi siswa atau tidak. Jadi betul sekali jawabannya, karena kita juga sudah pernah melaksanakan diseminasi ini, tentunya sedikit banyaknya kita sudah memahami lebih jauh sedikit. Tapi tetap kita harus terus belajar. Bu Deka dan Pak Didi boleh berkomentar ya Pak ya. Jadi tidak harus kita yang di sini saja. Pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jawabannya tentu iya dong, ya. Karena kalau guru tidak dapat memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah, ya nanti kayak mana siswanya? Ya enggak Bu Fikri? Bu Fikri ada siswa yang bermasalah? Banyak. Ya, jadi untuk nomor 3 kita sudah tahu semua jawabannya. Kemudian lanjut ke yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Yuk lanjut. Lanjut, Bu Deka. Silakan. Mencoba menjawab pendapat saya, mohon dikoreksi nanti kalau jawaban saya kurang tepat. Ini poin 4, guru berperan sebagai teman bagi siswanya ya Bu ya. Iya, menurut saya itu kita perlu seperti itu, perlu
menjadi teman supaya anak-anak ini lebih mudah paham dengan materi yang kita sampaikan, karena ini pengalaman pribadi yang sudah saya terapkan terhadap anak-anak itu bagaimana supaya anak-anak itu lebih paham. Pertama, kita pendekatan secara emosional dulu, artinya kita sebagai teman dulu cara menyampaikannya. Jangan sampai walaupun kita guru, kita mendikte. Dalam artian bukan mendikte tulisan, tapi mendikte kemampuan. Itu tidak perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan, kita memang berperan sebagai teman di situ. Artinya diskusi, ketika ada pertanyaan tidak langsung kita jawab, atau ketika anak-anak itu menjawab sebuah pertanyaan atau sebuah masalah itu tidak langsung kita palahkan. Jadi kita diskusi lagi, mungkin kita limpahkan jawaban itu kepada teman yang lain, mungkin ada yang bisa menjawabnya. Metode yang saya lakukan biasanya seperti itu, dan itu cukup berhasil menurut saya. Jadi dengan peran kita menjadi seorang teman, diskusi, tidak mendikte, itu saya setuju kalau guru itu berperan sebagai temannya, teman murid tersebut. Gitu, itu aja sih. Mohon maaf kalau ada salah, mohon dikoreksi dari guru-guru yang lain. Terima kasih. Adek ataupun Ibu Deka yang telah menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu guru, apakah bisa menjadi teman bagi siswa ataupun harus menjadi teman bagi siswa? Jadi betul sekali ya Ibu ya, kalau menurut saya itu betul, namun dalam nanti akan kita bahas posisi kontrol juga guru sebagai teman, itu dampaknya siswa itu tidak akan mandiri. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi terima kasih kepada Bu Ade yang telah menyampaikan tanggapannya secara detail. Kita lanjut. Budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nah, di situ sudah langsung dikasih jawabannya. Bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Tentunya budaya-budaya yang positif, yang berarah ke hal-hal yang baik yang ada di sekolah dan memang sudah diterapkan di sekolah. Next. Nah, di sini ada konsep inti. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kita akan kupas satu persatu. Ini sudah pernah, saya tutup dulu. Untuk Bu Mesti, Bu Mega, Pak Baen, Pak Ananto, idem sebentar. Kita kasih untuk Bu Deka, Pak Didi, Bu Fikri juga sudah ya Bu ya? Sudah pernah ya? Dan Bu Siti Thayyibah. Silakan Bu Siti Thayyibah berdampingan dengan Bu Deka. Pak Bayan tidak ada Pak Didi tidak ada pasangannya. Lagi perempuan. Oke, Pak Didi dengan Bu Deka. Sekarang bayangkan Anda menghafal sebuah benda berharga ataupun yang sangat berharga di genggaman Bapak Ibu semuanya. Nah, Bu Deka dengan Pak Didi saling berebut, bukan berebut, apa namanya? Bu Deka ataupun Pak Didinya salah satu mencoba dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun itu supaya genggaman Bu Deka itu lepas. Ya, jadi Bu Deka atau Pak Didi yang mau menggenggam sesuatu. Pak Didi, yang mau ngerayu siapa? Boleh, cari sama Bu Fikri berarti. Waktu itu Bu Fikri belum praktek, hanya video. Ayo Bu Fikri. Bu Fikri memiliki sesuatu yang sangat berharga. Dan Bu Deka sekuat tenaga berusaha untuk meminta ataupun mengambil sesuatu yang sangat berharga dari Bu Fikri.
bagaimanakah caranya sampai Bu Fikri itu mau melepaskannya? Bu Fikri mau melepaskannya atau tidak? Silakan dipraktekkan. Silakan dirayu. Bu Fikri tangannya mengepal dua ataupun Bu Ade salah satu. Dirayu bagaimana, apakah berhasil atau tidak? Ibu Fikri yang cantik. Saya dengar Ibu Fikri kan punya berlian. Kebetulan saya juga kan lagi membutuhkan berlian itu untuk dijual. Gambarannya dari sini. Kalau nggak di ini saya rampok gitu kan. Boleh nggak berliannya saya pinjam dulu, nanti sore saya kembalikan. Jangan Bu. Ini berlian saya satu-satunya. Dari pacar saya. Jadi harus saya jaga. Ya kan saya pinjamnya cuma sampai nanti sore loh Bu, nanti sore saya kembalikan. Pinjam kok Bu, nggak minta. Ibu kan cantik, nggak boleh pelit, biar dapat pahala, biar dapat jodohnya juga ganteng. Jadi cuma minjem aja. Kalau nggak boleh minjem sampai sore, pegang aja. Ya megang aja, abis itu saya lari. Iya kan modus-modus kan gitu. Minum balikin nanti sore, sorenya 2 tahun kemudian. Gitu. Boleh ya Bu ya, pinjam Curhat, sampai Bu Deka. megang aja. Saya nggak pernah pegang berlian soalnya. Iya, kesian gitu. Jangan Bu. Nggak boleh. Ngadepnya ke sana ya Bu ya. Ya kameranya di sana. Saya miring-miring loh ini. Ya masa ibu nggak kasihan sih sama saya itu butuh banget. Katanya kan kita teman, katanya kita saudara. Ya jadi saya boleh pinjam sebentar aja, ya, paling lambat saya kembalikan. Ya nggak lama-lama lah, nanti sore saja gitu. Teman itu di depan Bu. Di belakang nggak tahu lawan atau teman. Jadi ini tetap saya pegang, tidak boleh saya kasih. Tidak akan saya kasih kepada siapapun. Kalau sampai tuh kali kalau gitu kan saya untuk besok. Ini harus dapat. Harus dapat. Ya enggak, kalau nggak dapat ya udah. Udah mentok belum caranya? Ya kalau saya itu orangnya kan nggak mau memaksa ya Bu ya. Saya udah ngomong baik-baik, saya udah berpindah tempat, tapi tetap aja ibu nggak terbuka hatinya untuk meminjamkan berlian tersebut kepada saya. Ya saya akhirnya ya udahlah, sadar diri aja gitu. Mungkin ibu kurang percaya sama saya, mungkin kesalahan saya yang kemarin ibu nggak. Nggak mau saya kalau ngerebut nggak biasa. Jadi bingung skenario ngerebut itu gimana. Ya kalau ibu memang nggak mau meminjamkan ya udah, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan berlian ibu awet, bermanfaat ya. Ya lebih bermanfaat. Sebenarnya saya butuh banget sih Bu, tapi karena ibu juga nggak punya perasaan, nggak mau membantu saya, jadi nggak apa-apa. Saya nggak maksa kok Bu, kalau memang nggak boleh. Oke, terima kasih Bu Ade dan Bu Fikri. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, itu tentunya kita tidak akan memberinya. Ya, cara salah satunya adalah dengan apa Bu Fikri? Siapa yang dapat atau yang bisa membuka kepala tangan Bu Fikri? Siapa yang bisa membuka kepala tangan Bu Fikri yang ada sesuatu yang sangat berharga itu siapa? Iya, betul. Jadi yang bisa membuka genggaman tangan ataupun kepala tangan Bu Fikri itu ya hanya Bu Fikri sendiri. Jadi sesuatu yang sangat berharga harus dijaga ya Bu ya. Oke, next.
pergeseran paradigma teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengerjaan positif, efektif, dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dari praktek Bu Fikri dan Bu Ade tadi. Next, nah di sini ada stimulus respon dan stimulus kontrol. Stimulus respon bahwa biasanya kita beranggapan bahwa semua orang itu sama, tetapi faktanya semua orang itu berbeda. Setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata dalam teori kontrolnya kita melihat yang berbeda, karena satu dengan yang lainnya itu tentu berbeda. Next, disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang berdasarkan dengan P5 atau profil pelajar Pancasila. Di situ ada mandiri, kemudian ada kreatif, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada motivasi perilaku. Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah salah satu motivasi perilaku yang paling rendah, menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Motivasi ini satu tingkat, naik satu tingkat dibanding dengan menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Jadi ketika contoh, ketika siswa itu melakukan sesuatu, semisal dia jadwal hari ini membersihkan WC, nyantai-nyantai dulu dia. Nah, ketika datang ibu kepala sekolah ataupun wali kelasnya, baru dia membersihkannya. Dan yang mereka inginkan apa? Pengen dipuji. Wih, bersih ya WC-nya. Nah, siapa yang piket? Nah, semisal kayak gitu, kita tidak boleh. Dan juga yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang harusnya kita laksanakan. Jadi kita menghargai diri. Semisal time masuk kelas, contohnya seperti ini. Ketika jam bel masuk kelas, kita dengan kesadaran diri kita langsung masuk ke kelas tanpa ingin dipuji, tanpa ingin mendapatkan imbalan dari siapapun, dari diri kita sendiri. Tujuannya untuk mendidik peserta didik kita. Itu yang dimaksud dengan menghargai diri kita sendiri. Next, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu tentu mengetahui tentang hukuman. Hukuman itu kira-kira apa, Pak Dedi? Saya kembalikan lagi. Kira-kira yang menurut Pak Dedi, hukuman itu seperti apa sih? Atau apa sih hukuman itu? Baik, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab mengenai hukuman. Jadi menurut saya
hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan atau didapatkan akibat dari apa yang dia langgar. Udah, gitu. Nah, saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam persepsi ya Bapak Ibu ya. Yang dikatakan Pak Didi itu sudah benar juga. Jadi hukuman itu tidak terencana biasanya dan bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis ataupun kata-kata kasar. Nah, jadi hukuman untuk siswa itu kadang kita begini. Kenapa tidak mengerjakan PR? Tulis di papan tulis 100 kali huruf A semisal untuk kelas 1. Ataupun kenapa kamu tidak menggunakan kaos olahraga ketika jam olahraga? Lupa Bu atau bagaimana? Lari 100 kali di lapangan. Nah, itu hukuman fisik. Kalau dia hanya menggunakan kata-kata, jangan lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk konsekuensi itu bersifat berencana dan sudah disepakati oleh Bapak Ibu Dewan Guru ataupun dengan muridnya. Biasanya konsekuensi apa yang harus kita laksanakan ketika anak itu melanggar? Dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa merubah kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini sangat handal ya Bapak Ibu jika untuk mengatasi sebuah masalah. Nah, ini dia konsekuensi atau hukuman. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa hukuman itu bermacam-macam, seperti lari 100 kali, kemudian dia hadir di sekolah membersihkan coretan-coretan yang dibuatnya. Itu salah satu hukuman, seperti Alpa kemarin itu ya, mencoret-coret tembok. Dan kemudian di depan kelas sambil mengangkat tangan, kakinya diangkat satu seperti ini. Tapi itu sudah jarang terjadi. Next, keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas di ruang kelasnya masing-masing? Pak Baik sudah? Belum Pak? Sudah? Nah, kalau belum nanti silakan dibuat ya Bapak Ibu. Kalau kelas lain, kelas 6, kelas 4, 5, 3 sepertinya sudah semuanya, dan kelas 1 juga sudah. Next, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan Dewan Guru dan juga siswa yang bersifat universal. Jadi kita itu harus menanyakan dulu kepada siswa ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Tanyakan dulu, kira-kira siapa yang memiliki ide ataupun ide apa nih untuk keyakinan kelas kita? Penyampaian keyakinan kelasnya apa Pak? Kalimatnya yang pertama, disiplin waktu. Punya Bu Siti? Kalimat yang pertama? Sama saja. Punya Bu Mesti? Keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas nomor 1 apa Bu? Pertama disiplin, kalau misalnya nggak ada waktu tapi disiplin Semuanya, oke. mengambil kalimat positif. Iya betul. Disiplin itu salah satu bentuk keyakinan kelas. Namun disiplin itu sebelum kita tuangkan di dinding ataupun ditempel di dinding, kita harus sepakati dulu bersama siswa. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru ataupun siswa bersifat satu arah. Yang selanjutnya yaitu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Itu tadi ya, sudah ya. Kita sepakati dulu bersama siswa, kita tanyakan dulu, setelah itu kita catat, setelah catat baru kita sepakati, setelah itu baru kita tempel di dinding. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman.
yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana di antara 5 tersebut? Kalau Bu Mega di posisi mana, Bu? Bu Mega di posisi mana, Bu? Manajer. Bapak Ibu yang lain kira-kira cenderung di posisi yang sebelah mana? Pak, teman. Kenapa bisa memilih sebagai teman, Pak? Tolong penjelasannya. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Meju. Saya memilih sebagai teman karena ini saya rasakan sendiri dalam kelas. Anak-anak kelas 5 ini sudah menuju ke yang namanya balik. Artinya semangat mereka untuk belajar itu ketika kita nggak mendekati secara seperti teman, artinya teman yang memang benar-benar bisa untuk curhat ya, artinya itu mereka sedikit tidak ditanggapi, mereka akan semakin menjauh. Bisa juga mereka jealous lah istilahnya gitu, jadi lebih ke temannya itu kalau menurut saya. Dan juga kalau saya lihat sehari-hari, bahkan ada yang sempat curhat anak didik saya itu, saya kok nggak pengen sekolah lagi ya Pak, saya kok udah males ya sekolah. Nah itu maksud saya seperti itu. Ini masih saya dalemin kenapa masalahnya, masih saya tanyakan juga ke anak tersebut, kenapa kok sesampai fatal seperti itu gitu. Itu lagi saya dalemin kenapa saya berpendapat kalau saya lebih sebagai teman sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ananto yang menganggap bahwa posisi kontrol guru Pak Ananto itu sebagai teman. Kalau Bu Mesti, nah ini, kalau Bu Mesti posisi kontrolnya di bagian mana, Bu? Kalau saya insya Allah sekarang masih dalam proses. Kalau saya biar langsung cek itu saya merasa belum full ya, tapi saya mencoba mencapai di posisi manajer. Kalau betul kata Pak Aan, sebagai teman kita perlu pendekatan, tapi kadang saat kita sebagai teman, ketika kita bersama murid sebagai teman, kadang anak kalau dibilang orang Jawanya agak melunjak gitu ya. Iya, resikonya seperti itu. Jadi saya mengambil di posisi manajer. Belajar ya 5-5-nya lah itulah. Kita lihat semuanya itu, kita ambil 5 posisi kontrol guru itu. Kita harus sebagai penghukum itu, kalau kita penghukum bagaimana? Tentu anak menjadi dengan kita ilfil. Takutnya kalau kita sebagai penghukum, anak itu tidak suka dengan kita, dia dendam, ada rasa dendam gitu. Kemudian membuat merasa bersalah. Itu misalnya ada anak yang sudah bersalah, gara-gara kamu nih anak jadi takutnya nanti minder gak mau sekolah lagi. Sebagai teman itu tadi bisa nggak sopan lah, ada katanya nggak sopan. Memang kita perlu pendekatan, tapi jangan full sebagai teman. Kemudian pemantau, kita melihat di mana anak kita. Terus yang terakhir sebagai manajer. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu itu di posisi yang manajer, tapi itu butuh proses. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, karena yang kita hadapi itu tadi bermacam-macam aneka bibit, bermacam-macam tanaman, ibaratnya kalau kita sebagai petani. Gitu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Mesti. Nah itu tadi sudah mewakili semuanya. Dan memang posisi manajer itu adalah posisi yang memang harus untuk seorang guru, apalagi kepala sekolah. Namun selama ini kita rata-rata masih banyak sebagai penghukum, ya nggak Bu Fikri? Nah itu kita boleh perbaiki ke depan. Kita belajar seperti Bu Mesti tadi satu-satu. Kalau sebagai penghukum saya rasa sudah semuanya, karena hampir tiap hari kita itu dibuat siswa sebagai posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, Pak. Apalagi kalau siswa kelas 1 ya, hampir tiap hari itu.
Next. Nah, ini dia yang disebutkan oleh Bu Mesti tadi. Ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum, maka siswa itu akan merasa menjadi pendendam. Betul ya, menjadi pendendam. Jadi sering-sering kita menghukum anak tersebut pasti dendam ke kita. Entah di mana. Bahkan dia pun tidak mau menanya, nggak mau bertanya sama kita. Apa guru itu sering menghukum saya? Kemudian yang kedua, itu membuat rasa bersalah. Anak tersebut akan tersinggung malu ketika kita menggunakan suara lembut ya. Kenapa sih nak kok kamu melakukan hal seperti itu? Nah, itu pasti akan lembut. Dan itu akan berdampak membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri dan menarik diri. Kemudian posisi sebagai teman, itu murid bergantung ya pada satu orang. Itu boleh tapi jangan sering-sering. Kemudian pemantau. Nah, ini hanya memantau terus ya. Di situ menghitung hadiah atau hukuman yang beri tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri nanti siswa itu. Kemudian manajer ini dampaknya adalah murid menjadi mandiri, pede, dan memecahkan masalah sendiri. Ini posisi yang harus kita terapkan, berusaha pelan-pelan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Di situ ada beberapa poin, yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang tentunya sandang, pangan, papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ketika anak tersebut, ibu seru loh saya belajar dengan ibu, berarti dia masuk ke bagian kesenangan. Kemudian ibu saya jenuh belajar di dalam kelas. Nah, itu termasuk dalam yang mana, Bapak Ibu? Bu, saya bosan loh Bu belajar di dalam kelas terus, saya pengen di luar kelas. Itu kira-kira masuk ke yang bagian mana Pak Bayin? Ke bagian? Iya, betul sekali. Masuk ke dalam bagian kebebasan. Dan juga di situ penguasaan. Saya hebat, saya bisa mendapatkan nilai 10. Saya senang dong. Nah, itu termasuk dalam penguasaan. Kemudian, nah ini dia. Contoh tadi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, berarti dia masuk ke dalam kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu masuk dalam kasih sayang. Kemudian ada contoh lagi, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, itu penguasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai atau belajar terus di dalam kelas, saya ingin di luar kelas Bu. Nah, itu mereka berarti membutuhkan kebebasan. Jadi sesekali kita ajak siswa kita keluar kelas, boleh di belakang coklat-coklat itu, di bawah coklat-coklat ataupun dimanapun boleh. Jadi belajarnya tidak harus di dalam kelas. Next, segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir yang kemarin sudah saya pelajari. Segitiga restitusi di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 poin di dalam mengatasi masalah siswa. Dengan kita menggunakan segitiga restitusi ini, insya Allah siswa itu akan nurut dan memang dia menyadari akan kesalahannya. Poin pertama yang ada pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Contoh, nak, kamu kenapa? Kok bisa seperti itu? Ataupun begini. Ketika ada siswa yang terlambat, kemudian Bapak Ibu bertanya, kenapa kamu bisa terlambat? Nah, dia pasti menjawab, saya ini Bu, ini pasti alasannya.
Wajar kalau ibu di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama ataupun dengan alasan yang lain, itu menstabilkan identitas. Kemudian di situ ada validasi kebutuhan. Di dalam validasi kebutuhan itu kita tanyakan, kenapa siswa tersebut melakukan hal tersebut? Contoh, si A berantem dengan si B karena pulpennya diambil oleh kawannya. Si A tidak terima. Nah, jadi di situ, kenapa kamu berantem sama si A? Pulpen saya diambil, Bu. Itu di dalam ini menstabilkan identitas. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Itu ke dalam validasi tindakan. Kemudian menanyakan, kenapa kau sampai melakukan hal tersebut? Kemudian tindakan kita yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira berbuat seperti itu tuh salah nggak sih? Terus apa tindakan kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Misalnya itu ada di keyakinan kelas. Keyakinan apa kira-kira yang akan Anda perbuat? Di situ pasti siswa akan menjelaskan apa yang sudah mereka perbuat. Nah, menstabilkan identitas tadi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya di sini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu, tapi Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, namun Ibu akan mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Itu masih dalam segitiga restitusi. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu dalam validasi tindakan. Kita coba aja nanti praktek dengan siswa yang mengalami masalah dengan segitiga restitusi. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Itu dari validasi tindakan. Kemudian penanganan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, tentunya ketika siswa berbuat kesalahan, pasti dia di dalam kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Semisal bertanggung jawab. Nah, di situ nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, maka siswa tersebut akan menjawab. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, ataupun dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah lagi bagi siswa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baru dia mengutarakan keyakinan dia sehingga terwujudlah sebuah solusi. Nah, ini kemarin saya membuat video. Kita simak bersama-sama cara segitiga restitusi. Di sini tentunya sudah pernah Bu Mesti melakukannya. Jika ada yang kurang pas, mohon dimaklum. Sesuai nggak dengan
Ya, jadi apa yang sudah kalau melanggar dari keyakinan kelas kita? Kedisiplinan. Disiplin itu penting nggak sih? Penting. Kenapa? Iya, betul sekali. Dengan disiplin kita akan menghargai waktu, dan disiplin itu adalah kunci kita semua untuk sukses. Jadi pekerjaan yang tertunda itu tidak akan menumpuk kalau kita disiplin mengerjakannya, ya. Iya, bagus sekali tindakan kamu sudah meminta maaf. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan? Tindakan apa yang kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Iya, jadi kamu sudah menemukan solusinya, ya. Nanti ibu akan berkoordinasi dengan orang tua kamu supaya besok tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu masuk ke kelas. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh dari segitiga restitusi. Nah, ini sudah yang terakhir ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk berdiri semuanya secara berpasang-pasangan. Pasangan, cari pasangannya masing-masing. Pak Ben sama Bu Rizky, Pak Ben sama Bu Mega. Pak Ben sama Bu Mega berhadapan. Kita main tepuk lalat, tepuk nyamuk atau tepuk lalat. Tangannya begini dua. Ketika saya aba-aba menjauh, tangannya begini. Ketika mendekat begini, ya. Ikutin arahan dari saya. Ketika tepuk, tangkap tangan teman kalian. Siap? Oke. Belum. Menjauh. Mendekat. Karena harus ditentukan dulu siapa yang menjauh, siapa yang mendekat, siapa yang mendekat. Semua gini. Semua, Bu. Iya, jadi nanti siapa yang bisa mengambil atau menepuk tangan kawannya, itu yang menang. So sweet. Ya, mendekat. Mendekat begini, menjauhnya tangannya begini. Menjauh. Mendekat. Menjauh, perintah semakin kencang. Menjauh, mendekat. Mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh. Tangkap. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Didi bengong, udah habis bakso semangkok kok bengong Pak. Jam siang ya Pak. Itu saja, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya yang telah bekerja sama untuk saya menyampaikan diseminasi. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita yang jelas belajar bareng-bareng. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah penyampaian diseminasi dari Ibu Nujul Sabaiti. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.